Indonesia merupakan salah satu negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan di mana terdapat berbagai macam bahasa. Jadi, Indonesia memiliki multikultural dan multibahasa yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Namun pada kenyataannya, kita tetap saja tidak dapat terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satunya yaitu permasalahan SARA. SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan yang menjadi salah satu pokok konflik sosial yang tampaknya sensitif bagi sebagian besar publik. Nah, salah satunya adalah multikulturalisme yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Keberagaman ras, suku, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elit politik dalam kampanye-kampanyenya. Mobilisasi massa menggunakan konten SARA dirasa menjadi salah satu jalan tercepat dan termudah untuk menarik simpati dan dukungan. Dan pada praktiknya, hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan mengenai SARA yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Dilansir dari media Tempo.co bahwa Joseph Paul Zhang tengah menjadi sorotan setelah video dirinya mengaku sebagai Nabi ke-26. Menyatakan telah memutuskan akses atau men-takedown terhadap 3.640 konten ujaran kebencian terhadap SARA. Dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan pemusuhan yang pertama kali diunggah oleh Joseph Paul Zhang, kata juru bicara Kominfo yaitu Denny Perpadi. Pada 20 April 2021, polisi telah menetapkan bahwa Zhang sebagai tersangka atas dugaan penodaan dan juga penistaan agama. Kabar terakhir, Polri telah mengajukan permohonan ekstradisi ke Kementerian Hukum dan HAM yang kini dikabarkan sedang berada di Jerman. Permadani sendiri menegaskan bahwa tidak hanya konten Paul Zhang yang diblokir, kami ingin mengupdate beberapa hal yang sudah dan terus dilakukan oleh Kominfo untuk penanganan konten ujaran kebencian yang terkait dengan SARA. Dengan demikian, maka dapat kita ketahui bahwa oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa Indonesia perlu ditindak tegas. Dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa sudah dapat diartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib beragama dan juga wajib menghargai keberagaman agama. Tidak boleh melakukan penghinaan kepada agama lain atau pemeluknya, apapun alasannya. Dikutip dari Kompas.com, pemerintah perlu menindak tegas oknum yang menyebarkan narasi kebencian, tetapi hal itu juga tidak cukup. Pemerintah perlu menggandeng para pemuka agama untuk menghilangkan kebencian di masyarakat, untuk hidup damai dan saling menghargai, sehingga tidak ada celah lagi untuk saling membenci. Maka dari itu, hukum bisa memiliki peran yang andil dalam kasus ini, agar pelaku jera dan masyarakat tidak mengikuti perilakunya. Namun, di sisi lain, kita sebagai warga Indonesia perlu cerdik dan cermat dalam membuat keputusan. Setiap perilaku yang akan dilakukan seharusnya telah dipikirkan dengan matang. Apakah tindakan tersebut sesuai dengan implementasi Pancasila atau tidak? Hal ini dapat menjadi langkah preventif dalam menghindari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, apalagi konflik yang menyangkut perihal agama yang seharusnya kita sudah belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati. Langkah kita sebagai generasi muda juga perlu diperhatikan, karena kita yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa juga sebagai tonggak negara pun harus mulai jeli dari sekarang dalam menghadapi berbagai konflik yang ada. Meskipun tidak mungkin dalam suatu negara tidak ada masalah-masalah sosial, tetapi paling tidak kita dapat mempelajarinya dan mencari solusi bersama untuk masa depan Indonesia yang cemerlang.